Bapak Ibu dari jemaat kekasih Tuhan, beta memulai khotbah ini dengan sebuah ilustrasi begini. Di sebuah desa kecil ada seorang opa bernama Samuel. Setiap pagi ia selalu terlihat menanam pohon di lahan kecil samping rumahnya. Usianya sudah hampir 80 tahun, jauh lebih tua dari usia beberapa bibit kecil yang ia tanam. Suatu hari cucunya tanya begini for Opa, "Opa, kenapa Opa masih menanam pohon? Mangkali Opa jua sing akan bisa lihat pohon ini tumbuh besar." Lalu Opa jawab begini, "Mika, waktu Opa kecil, Opa bermain di bawah rindangnya pohon yang tidak Opa tanam. Pohon itu adalah hasil kerja orang-orang yang tidak Opa kenal. Mereka menanam bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi setelah mereka. Tuhan titipkan bumi, waktu, kesehatan, bahkan iman kita supaya menjaganya dan mewariskannya dengan baik. Pohon ini mungkin tidak memberi manfaat bagi Opa, tetapi ia akan memberi naungan bagi seseorang suatu hari nanti." Begitulah hidup yang berkelanjutan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita hidup dalam 3 pilihan, yaitu pertama, maju dan berkelanjutan. Kedua, mandek, tidak maju, tidak juga mundur. Dan yang ketiga adalah mundur. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat berada pada pilihan yang keberapa? Pertamakah, duakah, atau 3? Tuhan memilih terus menjamin keberlanjutan hidup manusia dan semesta. Dari ketiga pilihan itu, Tuhan terus menjamin keberlanjutan hidup manusia dan semesta. Pelangi, kepanjangannya pengingat langit. Pelangi itu kan biasa muncul setelah hujan lebat, setelah hujan turun yang begitu besar, kemudian langit mulai suram. Nah, saat itulah pelangi muncul. Dan ketika pelangi itu muncul, itu pertanda bahwa masih ada harapan. Jadi kalau Bapak Ibu dong lihat pelangi muncul, jangan cuma dalam hati bilang, "Ih, pelangi muncul." Tetapi ingatlah bahwa masih ada harapan. Pelangi pertama kali muncul ketika Nuh keluar dari Bahtera. Itu pertama kali pelangi muncul. Pada peristiwa pasca air bah, dunia berada pada titik nol. Dunia dalam keadaan hancur, tidak ada apapun, tidak ada kota, tidak ada tatanan sosial tanpa masa depan yang jelas. Hanya ada Nuh dan keluarganya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak lagi memulai ulang bumi, bukan sekedar memulai ulang bumi, tetapi yang dilakukan Tuhan ialah memulai keberlanjutan hidup. Itulah yang dilakukan Tuhan. Tuhan menjamin keberlanjutan hidup manusia dan semesta. Tuhan menjamin keberlanjutan hidup Bapak Ibu saudara jemaat bersama dengan alam ciptaannya. Dengan cara ia memberkati, ia mengutus, dan ia membuat perjanjian untuk memastikan akan keberlanjutan hidup itu. Tuhan memberkati kehidupan. Firman Tuhan bilang, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi." Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ini bukan sekedar perintah biologis, tetapi ini adalah mandat keberlanjutan bahwa hidup ini harus terus maju, hidup ini harus berkembang, peradaban harus terus berjalan, dan generasi harus dibangun dan menghasilkan kebaikan. Garis bawahi, menghasilkan kebaikan. Tuhan menjamin keberlanjutan hidup, tetapi hasilnya ialah
kebaikan. Jadi hidup ini harus terus maju, hidup ini harus terus berkembang. Generasi harus terus maju, harus terus ada, tetapi harus menghasilkan kebaikan. Lalu Tuhan menetapkan tata nilai untuk menjaga kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan bumi ini untuk kita tinggal, bumi ini untuk kita huni, bukan lagi untuk dihancurkan. Sehingga Tuhan mengikat dengan sebuah perjanjian, bukan saja dengan manusia, tetapi dengan semua makhluk. Perjanjian itu ditandai dengan pelangi. Perjanjian Allah itu bersifat kekal. Allah mengizinkan pemunahan, tetapi ia juga berkomitmen dan berjanji untuk memelihara seluruh kehidupan. Pelangi, pengingat langit bahwa kehidupan ini akan terus berlanjut. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, jika Tuhan begitu menjamin akan keberlanjutan hidup, maka kita pun dipanggil untuk menjaga dan merawat keberlanjutan hidup itu. Ini adalah panggilan. Ini adalah panggilan rohani yang sudah ada sejak kejadian. Sebab katong ada saat ini itu karena generasi-generasi yang sebelumnya. Di ilustrasi tadi bilang, pohon ini ada, opa bermain di bawah pohon ini. Itu karena siapa yang tanam? Generasi yang sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat ada saat ini, beta pun ada saat ini untuk generasi-generasi kita yang selanjutnya. Gereja kita, bahkan bangsa dan negara, sementara diperhadapkan dengan berbagai macam krisis, baik krisis sosial, krisis ekologi, maupun krisis iman spiritual kita. Dan semua krisis itu mengancam keberlanjutan sosial. Dan dalam kehidupan sehari-hari, keberlanjutan hidup itu dia tampak dalam hal-hal sederhana. Yang pertama, ketika kita membangun hubungan, bukan merusak. Ketika kita membangun hubungan dan bukan merusak. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, saat kita memilih mengampuni daripada membenci, berarti kita sedang meneruskan kehidupan. Kenapa? Karena relasi dengan sesama jadi baik. Relasi dengan sesama jadi harmonis, jadi indah. Akang lia manis-manis. Karena katong hidup saling menopang, katong hidup saling menjadi berkat bagi orang lain. Bukan katong hidup untuk merusak hubungan dengan sifat-sifat yang seng bagus. Iri hati, dengki, egois, menyebarkan hoaks. Sehingga kehidupan sosial menjadi rapuh dan terputus dari nilai damai yang Tuhan kehendaki. Kita hidup untuk bersama, laeng ada par laeng. Ini wujud keberlanjutan hidup. Karena di dunia ini katong seng bisa hidup sendiri. Tuh Bapak Ibu tuh, katong membutuhkan orang lain untuk menopang katong, untuk menolong katong, untuk melanjutkan katong punya hidup. Karena itu semua kita saling membutuhkan untuk melanjutkan hidup. Yang kedua, ketika kita menghargai martabat setiap manusia, menghindari kekerasan, menghindari perundungan, menghindari bully, atau kata-kata yang melukai. Itu adalah cara kita menjaga kehidupan yang Tuhan hargai. Jika kita hidup saling menghargai, pasti akan lihat paling manis. Sebab katong tahu jaga sikap, katong tahu jaga kata, katong tahu jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Sehingga apa yang katong lakukan kepada orang lain tidak membuat mereka merasa marah, merasa sedih, merasa sensitif. Tetapi katong tahu bagaimana cara katong untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Jangan ada kesenjangan sosial sehingga menciptakan kemiskinan struktural. Yang miskin jadi tertinggal, yang kaya makin kaya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, hal ini memberikan dampak bagi keberlanjutan hidup. Kenapa? Karena akhirnya sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap pangan, pendidikan atau pekerjaan yang layak.
Sehingga keberlanjutan hidup pada generasi berikutnya itu pun ikut terancam. Sehingga dalam melangsungkan hidup yang lebih baik, keberlanjutan hidup, marilah kita hidup dengan adil. Yang ketiga, ketika kita memelihara lingkungan, saat kita tahu untuk tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, atau menanam sesuatu, kita sedang menghormati perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita hidup di dunia yang mana kita membutuhkan ciptaan-ciptaan yang lain. Hewan dan tumbuhan bisa hidup tanpa manusia, bisa hidup tanpa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, tetapi katong manusia sing bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Sing makan ikan 1 hari, sing makan ikan 2 hari saja, pasti rasa ada yang kurang. Apalagi bagi orang-orang yang sing bisa makan ayam, daging ayam, pasti mulai rasa badan-badan lemas. Aduh, beta sih ada tenaga, barang belum makan ikan. Jadi biar ikan mahal di pasar lah, tetap harus beli ikan. Biar 1 ekor pulang, lalu potong akang, bagi-bagi, atau rabe-rabe akang, jadi ikan suir-suir. Yang penting bisa makan ikan, yang penting bisa rasa ikan. Seng makan sayur, katong punya pencernaan jadi tidak bagus. Karena seng ada vitamin yang masuk, seng ada serat yang masuk di dalam tubuh. Seng hirup udara bersih, paru-paru mengamu. Ada yang tadi bebatu banyak-banyak itu. Paru-paru mengamu, lalu bikin sesak, bikin hosak, bikin babatu, bikin flu. Kita hidup bergantung pada alam semesta pemberian Tuhan. Karena itu, katong juga harus jaga akang, sebab katong hidup di akang punya tampan. Katong harus jaga, katong harus sayang, harus kalesang sama dengan katong punya diri sendiri. Sebab Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, untuk keberlanjutan hidup, untuk mengusahakan hidup yang lebih lanjut, katong harus sehat tuh. Kalau katong sehat, bagaimana katong bisa melanjutkan katong punya hidup? Katong harus sehat, katong harus kuat, supaya bisa menata layani hidup ini dengan baik, untuk katong nikmati dan anak-anak dan generasi-generasi selanjutnya. Bersyukur kalau sampai saat ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, perkebunan masih ada yang hidup sampai saat ini lewat hasil kebun. Terus jaga akang, terus rawat akang, sayang akang, sebab akang yang akan mati kalau katong terus rawat. Sekarang ada musim buah apa di Palungan Kasih Bapak Ibu? Nenas. Ada buah apa lagi? Baru nenas saja kah? Berarti Desember baru panen. Ada musim buah nenas. Nikmati akang dengan penuh syukur. Lalu jangan lupa ingat anak-anak tuh for jaga akang lagi. Sebab pohon, kabong, kalau mama dan papa suseng ada, giliran dong punya tugas for rawat akang dengan baik. Akang suka sekolah, akang suka hidup sampai saat ini. Itu hidup berlanjut kasih Bapak Ibu saudara jemaat. Berlanjut dari ketong punya kabong. Hidup yang berlanjut itu harus ketong jaga akang, harus ketong rawat akang, bukan for sapa-sapa, tapi for diri sendiri dan juga kehidupan keluarga. Sekarang juga ada virus influenza A. Virus itu mudah menular dan dapat kebal terhadap sistem imun tubuh. Karena itu Bapak Ibu saudari jemaat, memang benar kalau mau hidup yang berkelanjutan berarti katong harus kerja. Seng kerja, seng makan. Seng kerja, seng ada uang. Seng kerja, hidup seng berlanjut. Karena itu kerja, tapi jangan lupa harus istirahat lah itu. Harus istirahat. Kalau katong tubuh sakit, katong pun pikiran sakit, katong pun hati sakit,
maka katong punya semua-semua juga pun ikut sakit. Jadi kalau bisa, sempat-sempatlah untuk berolahraga. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, stop minum minuman keras, stop begadang. Kalau tidak ada hal-hal yang penting, seng usah begadang, istirahat. Demi untuk apa? Keberlanjutan hidup. Lalu ketika kita menabur pada generasi berikutnya, saat kita berdoa bersama dengan anak, menguatkan dan menolong sesama bertumbuh dalam Tuhan, berarti kita sedang menjaga keberlanjutan rohani. Bapak Ibu Saudari jemaat, keluarga adalah ladang pertama penerus kehidupan. Sekarang ini banyak terjadi kekerasan, perselingkuhan, bahkan sampai dengan perceraian. Mungkin bagi kita sebagai orang-orang dewasa itu adalah hal yang biasa-biasa saja, hal yang bisa saja terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudari jemaat, itu sangat berdampak bagi generasi muda. Akhirnya mereka tumbuh dalam pergaulan bebas, mereka tumbuh dengan trauma, mereka tumbuh dengan hilang harapan karena tidak merasakan nilai kehidupan yang sehat. Sehingga generasi berikutnya hidup tanpa fondasi yang kuat karena runtuhnya nilai moral dan keluarga. Ini adalah PR yang serius bagi setiap kita orang-orang dewasa. Bagaimana bisa kita menjadi teladan bagi anak-anak, karena keberlanjutan hidup bukan hanya soal warisan bumi, tetapi juga warisan rohani. Beta percaya dan yakin sungguh bahwa Bapak Ibu Saudari jemaat pun tidak menginginkan anak-anak hidup jauh dari Tuhan. Benar? Karena itu, kuatkan dan bangunlah fondasi yang kuat dalam kehidupan keluarga. Supaya dalam menapaki hari-hari selanjutnya, masa depan yang masih belum tahu akan seperti apa, anak-anak itu sudah mempunyai fondasi yang kuat, sudah mempunyai iman yang kuat, yang hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak yang masuk dalam kebaktian minggu di saat ini, pendidikan, ada yang sekolah, kuliah, itu juga bagian dari keberlanjutan hidup. Mama dan papa kasih sekolah supaya besok-besok dong semua dapat hidup. Karena itu belajar dengan sungguh-sungguh, taat, lakukanlah tugas kalian sebagai anak-anak itu dengan baik. Supaya keberlanjutan hidup yang nanti ke depannya katong sing tahu akan mau jadi seperti apa, tetapi katong sudah punya fondasi yang kuat. Dan yang kelima, ketika kita menjadi tanda pelangi bagi orang lain, memberi harapan, mendengarkan, menguatkan, itulah warna-warna kecil yang menerangi hati yang gelap. Setiap senyuman, setiap kebaikan kecil, setiap langkah yang menjaga bumi, setiap keputusan untuk hidup dalam kasih, semuanya adalah warna yang membuat hidup berlanjut bagi orang lain. Sebab Bapak Ibu Saudari jemaat, katong yang tahu di luar ada baik, tapi di dalam hati ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, sehingga mungkin saja ada orang-orang yang sudah merasa bahwa hidup ini par apa lagi, pikir hari ini saja yang kuat habis, apalagi pikir hari besok, apalagi pikir keberlanjutan hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudari, apa yang bisa katong bikin bagi mereka? Jangan banyak, sang perlu materi, kasih senyum jua, senyum, sapa mereka, tanya mereka, kepedulian itu bagi kehidupan mereka. Ada baikkah? Kabar bagaimana? Sumakang apa? Pertanyaan-pertanyaan, kepedulian-kepedulian kecil seperti itu saja, itu pun dapat menggugah setiap hati mereka. Sehingga mereka yang merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada arti, hidup ini untuk apa lagi. Tetapi ketika kita peduli kepada mereka, ada
satu warna saja yang hadir dalam hati mereka, ada satu harapan dalam kehidupan mereka, mereka pun akan merasa bahwa oh iya, beta hidup nih sing sendiri. Ternyata ada juga orang yang peduli dengan beta, ada juga orang yang ingat beta. Sehingga Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada duduk tegang-tegang ini, coba berikan senyuman itu. Berikan senyuman yang manis bagi siapa saja yang kita jumpai, yang kita temui. Sebab dalam hal-hal kecil seperti itu saja kita sudah membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyertai segala usaha dan kerja Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dalam pendidikan untuk keberlanjutan hidup yang mendatangkan berkat sukacita. Sebab Tuhan kita menjamin akan keberlanjutan hidup itu. Katong punya tema mingguan, gereja untuk kehidupan yang berlanjut. Keberlanjutan hidup bukan hanya pekerjaan Tuhan, tetapi juga adalah tanggung jawab kita. Keberlanjutan hidup adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara jemaat dan juga beta. Sebab katong hidup bukan untuk diri sendiri. Katong juga hidup untuk orang lain. Katong hidup untuk generasi-generasi selanjutnya. Sebab katong manusia ini adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Semungkin katong mau pikir tinggal katong punya anak-anak, ini belum beres, itu belum beres dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat, itu merupakan tanggung jawab kita semua. Hari ini ketika katong melihat pelangi, ingatlah pelangi muncul pertanda bahwa masih ada harapan. Pelangi bukan hanya keindahan alam, tetapi pelangi adalah tanda perjanjian bahwa Tuhan menjaga masa depan manusia dan alam semesta. Selamat menjalani hidup ini, selamat mengusahakan akan keberlanjutan hidup. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kehidupan kita. Amin.